Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tifur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan menampilkan rangkuman saya dari sesi 1 sampai ke sesi 6. Oke, baiklah, di sini sesi 1 yaitu tentang Introduction to Network. Dalam era digital, jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi. Jaringan menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone memungkinkan pertukaran data dan pemanfaatan sumber daya bersama seperti printer atau server. Terdapat beberapa komponen penting dalam jaringan: perangkat akhir atau host, perangkat perantara seperti switch dan router, serta media jaringan kabel atau sinyal wireless. Jenis jaringan bervariasi dari LAN, jaringan lokal, hingga WAN, jaringan luas. Internet merupakan kumpulan global dari LAN dan WAN. Jaringan juga bisa dibagi menjadi internet untuk internal organisasi dan extranet, akses terbatas dari luar. Keamanan jaringan mencakup keamanan perangkat, akses fisik dan administratif, dan kenyamanan data, konfidensialitas, integritas, ketersediaan. Tren modern dalam jaringan meliputi BIOT, kolaborasi online, video conferencing, dan cloud computing, yang semuanya menuntut infrastruktur jaringan yang fleksibel dan andal. Sesi 2. Basic Switch dan End-Device Configuration. Konfigurasi awal perangkat jaringan melibatkan pengaturan nama perangkat, sandi akses, dan pengalamatan IP. Sistem operasi Cisco IOS digunakan pada perangkat jaringan dan diakses melalui CLI (Command Line Interface) untuk efisiensi dan keandalan. Terdapat beberapa mode dalam CLI seperti User Exit, Privilege X, dan Configuration Mode. Pengguna dapat menavigasi dan menggunakan perintah CLI untuk mengatur dan memantau perangkat jaringan. Bantuan sintaks dan fitur seperti shortcut mempermudah penggunaan. Perangkat akhir seperti PC memerlukan IP address untuk komunikasi. IP dapat dikonfigurasi secara manual atau otomatis melalui DHCP. Pemahaman tentang struktur alamat IPv4 dan IPv6 sangat penting, termasuk subnet mask dan default gateway. Selain itu, konektivitas fisik dan media transmisi juga diperhatikan untuk memastikan komunikasi yang efektif antar perangkat. Oke, selanjutnya sesi 3, protokol dan model. Komunikasi dalam jaringan diatur oleh protokol, yaitu seperangkat aturan yang disepakati. Protokol mengatur kodean pesan, format, ukuran, waktu pengiriman, dan cara pengantaran. Unicast, multicast, broadcast tanpa protokol. Perangkat tidak akan bisa saling memahami. Beberapa protokol bekerja bersama dalam membentuk protokol switch. TCP atau IP adalah contoh paling umum yang mendukung komunikasi internet dalam TCP atau IP. Data dienkapsulasi dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik. Organisasi seperti IETF, ICANN, IEEE, dan ISO berperan penting dalam menetapkan standar terbuka yang menjamin interoperabilitas antar perangkat dari vendor berbeda. Dengan protokol dan standar yang jelas, jaringan dapat dibangun dan dioperasikan secara konsisten dan andal. Sesi 4, layar fisik. Layar fisik bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data secara nyata melalui media jaringan. Media bisa berupa kabel tembaga, fiber optik, dan nirkabel. Setiap media memiliki karakteristik unik terkait bandwidth, jarak jangkau, dan ketahanan terhadap gangguan. Komponen layar fisik mencakup perangkat keras seperti NIC, kabel konektor, dan metode pengkodean sinyal. Encoding seperti Manchester dan 8B atau 10B digunakan untuk mengubah bit menjadi sinyal. Bandwidth, latensi, throughput, dan output adalah istilah penting dalam memahami performa fisik jaringan. Jenis kabel tembaga mencakup UTP, STP, dan koaksial. Masing-masing
Dengan keunggulan dan keterbatasan, kabel fiber optik menawarkan kecepatan tinggi dan jarak jangkau panjang. Media nirkabel, meski fleksibel, rentan terhadap gangguan dan memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan. Sesi 5, merancang pengalaman jaringan. Pengalaman IP versi 4 terdiri dari 32 bit dan dibagi menjadi network ID dan host ID. Subnet Smart digunakan untuk menentukan batas antara keduanya. Alamat IP diklasifikasikan dalam kelas A, B, dan C, serta memiliki jenis tertentu seperti privat, public, loopback, dan broadcast. Subnetting memungkinkan pembagian jaringan besar menjadi jaringan lebih kecil. Dengan memahami logika AND dan notasi prefix, kita bisa menentukan network address, host address, dan broadcast address dalam subnet. Subnetting dapat dirancang berdasarkan jumlah jaringan atau jumlah host. Teknik ini penting untuk menghindari kemacetan jaringan, meningkatkan keamanan, dan efisiensi penggunaan alamat IP. Alamat dapat diatur secara statik maupun dinamis dengan DHCP. Sesi ke-6, konfigurasi switch pada jaringan. Switch merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat dan pengatur lalu lintas data. Ada dua jenis switch, unmanaged dan managed. Switch mengandalkan ARP, Address Resolution Protocol, untuk mengenali alamat MAC perangkat yang terhubung. Switch bekerja dengan mengirim data hanya ke perangkat tujuan, unicast, sehingga lebih efisien daripada hub yang melakukan broadcast. Managed switch menawarkan fitur tambahan seperti port mirroring, multicast filtering, remote monitoring, dan keamanan port. Pemilihan dan penempatan switch bergantung pada kebutuhan jaringan, seperti jumlah port, kecepatan, fitur konfigurasi, dan lokasi permasalahan. Uji koneksi dilakukan dengan memastikan konektivitas fisik dan pengiriman data antar perangkat melalui perintah seperti ping. Oke, baiklah, sekian, terima kasih.